properti ini bisa mengembangkan banyak sektor lain. Ya. Kesejahteraan itu salah satu indikatornya adalah rumah yang layak. Iya, iya, iya. Ketika orang sudah punya rumah, nyaman di rumah, enak sama keluarganya, susah itu diajak demo. Suatu Re data. itu orang Pancasilais, Bos. Kenapa bisa gitu? Karena anggota Re yang tidak pintar saja itu dididik. Iya, iya, iya. Padahal ketika sudah pintar, ketika dididik menjadi kompetitor. Sobat Panangian, saya sudah mengundang Ketua Ray yang demisioner. Sekjennya sudah. Ketua Apersi, sekjennya pun sudah. Kemudian Ketua Himpera, sekjennya pun sudah. Nah, kali ini saya memiliki seorang tamu istimewa. Kenapa saya sebut istimewa? Karena beliau ini baru saja dilantik menjadi ketua sebuah lembaga asosiasi real estate Indonesia yang paling senior, yang paling tua ya. Yang lahir pada tahun 76. Ya. Apa artinya? Beliau ini masih muda sebenarnya kalau saya lihat. Dan masih sekitar 14 tahun di dunia properti. Tapi langsung mau terjun berbagi. Ya, kenapa saya sebut berbagi? Kan menjadi ketua asosiasi itu kan nirlaba. Dia yang ngeluarin uang kemana-mana, dia jalan seluruh Indonesia ini. Nah, siapa lagi kalau bukan Joko Suranto. Terima kasih Mas atas kedatangannya, dan saya melihat kemarin jadwalnya kemana ke sini ke sana, udah kayak orang ini dah. Tapi yang saya sedikit kagum ketika Mas memberikan sebuah statement di sebuah deklarasi setelah dipilih jadi ketua ya. Nah, jadi apa sebenarnya yang ingin Mas lakukan sebagai ketua Ray untuk masa jabatan yang akan datang? Tentu saja perbedaannya dengan kita kan baru saja COVID ya. Nah, apa sih sebenarnya misi yang paling utama? Karena waktu yang diberikan sama Mas itu kan juga sekitar 4 tahun ya. 4 tahun ya. Nah, berarti 2023, 2027 ya? 2027. Ya. Nah, apa sebenarnya program yang beda benar-benar beda dari pengurusan Ray yang dulu? Ya. Sebagai ketua Ray. Yang namanya sebuah election itu memang sebuah mandatori organisasi. Satu pengkaderan, yang kedua ya membuat suasana baru. Tentu. Orangnya bisa jadi berarti struktur organisasinya ya. Approach-nya pendekatan. Mungkin juga secara konsep bagaimana organisasi ini berjalan. Ya. Kita merasa bahwa Ray ini adalah bagian yang menumbuhkan, membersamai Indonesia ini membangun sisi properti, sektor properti, bahkan menjadi pionir. Senior-senior kita itu tidak dipungkiri, maka banyak senior kita yang menjadi pejabat negara, menjadi menteri dan sebagainya, karena memang nanti mungkin satu saat bisa akan ada yang jadi presiden. One day. One day. Someday. Kita harus yakin. Karena kalau nggak punya pikiran, maka nggak ada kemajuan. Kalau nggak ada mimpi, nggak ada energi. Benar. Kalau nggak ada visi, kita akan buta tuli. Teruskan. Jadi apa yang membedakannya? Ada 3 hal pokok yang kita jalankan. Yang pertama, kita membenahin approach bisnis kita. Cara pandang kita. Bisnis properti, beberapa kalangan memandangnya itu kayak bisnis kapitalis. Ya. Nah, ini yang mestinya harus didudukkan. Yang kedua, bisnis ini harus dipandang merupakan instrumen bagi negara untuk bangun negeri ini. Betul. Gitu. Karena data sudah berbicara. Saya bicara dulu mengenai cara pandang bisnis ini. Bisnis ya, oke. Ya. Kita melihat bahwa konstitusi kita memerintahkan sandang papan pangan. Ya. Kemudian konstitusi kita mengagendakan APBN harus 20% untuk pendidikan. Ya. Padahal pendidikan terbaik ada di rumah. Lah kalau rumahnya nggak dijaga, Iya. gitu. Makanya banyak tawuran, banyak kejadian-kejadian yang kita pasti sangat prihatin itu karena apa?
tidak ada ruang interaksi di rumah, tidak ada pendidikan di rumah, karena orang tuanya pulangnya malam, pekerjaannya jauh, dan sebagainya. Ini yang harus kita yakini bahwa itu sebenarnya bisa diminimalkan, bahkan bisa didesain. Bahwa, jadi semuanya berangkat dari rumah kira-kira gitu ya? Iya. Ya, terus? Oke, nah tadi di situ pentingnya rumah bagi negeri ini. Bagi negara ya. Nah, kalau cara pandang bahwa ini adalah bagian dunia industri yang kapitalis, boleh, nggak ada yang salah di situ. Tetapi undang-undang kita, ketentuan undang-undang kita memberikan hunian berimbang. Ada sisi kapitalis, ada sisi sosialis. Iya, betul. Dan itulah ruangnya ada demokrasi kan begitu. Iya, betul. Jadi ketika disebut kapitalis, boleh. Saya tidak mau menghakimi bahwa itu salah atau benar, tetapi mestinya harus proporsional melihat itu semuanya. Iya. Nah, sehingga apa? Karena ini adalah perintah konstitusi, suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus pikirin, dan kebetulan saya ada di sana. Dan dari situlah maka kami dari DPPRI ini punya paradigma, punya bisnis approach, bahkan kita pengen ini menjadi sebuah proposal buat pemerintah bahwa ada properti PSN. Apa itu PSN itu? Ya. Proyek strategis nasional. Oh, yang selama ini hanya infrastruktur. Yes. Ya, semua itu daftarnya itu infrastruktur jalan, jembatan, dan seterusnya ya. Sekarang Anda punya cita-cita perumahan itu dimasukin menjadi salah satu PSN. Proyek strategis nasional. Iya. Kenapa begitu? Ya. Data berbicara. Ya. Satu, properti sudah memberikan kontribusi pada PDB kita 14-16%. Kemudian ke APBN 9%. Kemudian juga sudah menggerakkan sektor perbankan kita. Kemudian juga sudah mengakomodasi kebutuhan manusia Indonesia untuk hidup layak, yaitu punya rumah. Bahkan properti juga sudah menggerakkan hampir 185 industri yang terkait. Ini pernyataan Presiden, jadi harus kita anggap kebenaran kan begitu. Dan memang apa yang disampaikan Presiden setelah saya searching itu adalah mendasarkan dari apa yang sudah dilakukan penelitian oleh LPPM Universitas UI Indonesia. Kenapa kita berpikir bahwa properti bisa menjadi sebuah PSN dan kami sebut sebagai properti nomik. Kenapa? Karena satu, kita harus tahu dong, properti ini sumber dayanya relatif di 80% dalam negeri. Iya. Yang kedua, kalau rumah sederhana mungkin 100% malah. Iya. Ya begitulah ya. Tapi kalau digabung jadi 80 ya itu loh. Ya, average-nya seperti itulah. Nah, taruhlah ada yang 20 dari luar negeri, lah itu kan bisa menjadi challenge juga. Kenapa nggak kita bisa bikin manufacture yang sini, bisa seperti itu? Jadi semuanya kalau kita melihatnya secara prospektif, progresif, positif gitu ya, itu nggak ada yang bermasalah. Yang bermasalah adalah ketika peluang itu, kondisi yang sudah bertahun-tahun ini sudah memberikan kontribusi positif ini tidak diraih, tidak didevelop, bahkan tidak diendapkan sebagai sebuah peluang untuk menjadi penggerak ekonomi. Kita tahu APBN kita bergerak karena konsumtif 51-52%, kemudian investasi 23%, sisanya bla 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 yang lain ekspor. Nah, tapi investasi juga nggak pernah dihitung. Itu apakah dari properti juga nggak ada. Imagine kalau kita ini punya anggota 6.700. Sekarang 6.700 perusahaan ya? Ya. 1 tahun investasi 10 miliar sudah berapa, Bos? Iya, 67 triliun. Iya. Kita nggak pernah boro-boro karpet merah. Malah tadi ada pemahaman seperti itu. Tapi it's okay. Itu adalah bagian yang harus kita hadapi dan kita cerahkan. Kita tidak dalam posisi untuk berbicara itu mengeluh. Pantang bagi kita. Senyum adalah bagian rasa syukur kita kan. Luar biasa. Oke, gitu. Oke, jadi
tadi kan udah jelas bahwa approach-nya berbeda, terus Anda ingin supaya properti masuk dalam eh, apa namanya proyek strategis nasional dan bahkan ada istilah propertinomics. Seakan-akan bahwa properti itu adalah salah satu bagian terpenting dari pembangunan ekonomi Indonesia, kurang lebih gitu kan ya. Yes. Ya, jadi nanti kalau ada presidennya siapa gitu, nomicsnya itu adalah pokoknya properti. Luar biasa itu. Nah, kemudian tadi apa program yang di luar dari pengembangan SDM, kemudian perubahan sikap pemerintah melihat REI, kemudian apalagi program yang agak beda dengan sebelum-sebelumnya? Yang pertama kita internal kita. Jadi sebelum kita mengajak, sebelum kita menginfluence, mengamplifikasi apa yang kita yakini tadi, ya. Yang pertama adalah kita ada empowering, kita ada pemberdayaan. pelatihan, Pelatihan di dalam internal. Pelatihan, pembenahan cara berorganisasi, kemudian juga pemahaman-pemahaman yang kita engagement terus menerus. Nah itu yang sehingga apa? Kalau ini sehat, kita ajak berbicara itu juga akan sehat. Ketika kita mendorong sesuatu, kalau orang sehat ya drive-nya sama, akan kencang di sisi itu. Sehingga jangan sampai sebelum kita mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang bagus, yang progresif, yang positif, kita menyatakan, kita pembayar pajak yang baik, kontributor yang baik, kita penyerap tenaga kerja yang bagus, lumayan, kita bahkan uang muka atau pendapatan sektor properti itu di atas loh. Coba dicek untuk tingkat level apa nilainya gitu. Jadi apa yang kita curahkan itu harus diyakini, harus kita develop bagi kita semuanya bahwa ini adalah bagian roadmap bagaimana membangun ekonomi Indonesia. Kita tahu setelah kita sehat, maka kita punya yang namanya performance. Jangan sampai juga, sektor properti ini NPL-nya kurang bagus, ada permasalahan-permasalahan. Jadi itu kita jaga, kita juga aware terhadap perkembangan ketentuan peraturan, ada sistem-sistem yang dikembangkan oleh pemerintah, ada OJK yang melahirkan OSS, ada melahirkan LSD dan sebagainya. Kita endapkan dulu, kita terima dahulu. Pada saatnya kita sudah bisa duduk, kemudian kita sampaikan, ini loh sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita rapikan bersama, kita koordinasikan bersama, dan pada akhirnya kita adalah support pemerintah. Kita akan menjadi partner terdepan pemerintah bagaimana mendorong, menumbuhkan ekonomi. Performa itu yang akan kita kejar kedua setelah tadi bisnis tadi. Yang ketiga, pada posisi yang terakhir adalah kita ingin membangun sebuah relasi. Relasi dengan stakeholder, relasi dengan dunia lainnya. Karena apa? Properti ini bisa mengembangkan banyak sektor lain. Multisektor. Ada pariwisata. Bahkan ada dunia sains yang bisa dikembangkan karena bangunan properti. Banyak hal yang bisa kita develop dari aktivitas properti itu menjadi aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, bahkan aktivitas bagaimana kita membuat milenial itu menyadari bahwa rumahku, orang tuaku yang sudah punya rumah ini harus saya sayangi karena sudah mendidik seperti yang ada sekarang. Dan pada akhirnya apa? Kita menyadari bahwa kesejahteraan itu salah satu indikatornya adalah rumah yang layak. Kita lihat pada kondisi negatif saat ini, 71,4 triliun itu sia-sia setiap tahun terbakar di jalan raya. Sampai tuh? 2,2 juta liter terbakar di jalan raya karena apa? Kemacetan, karena traffic jam. Itu karena apa? Karena perencanaan, karena distribusi pertumbuhan ekonomi, karena sentra-sentra itu tidak didesain. Nah, dengan propertinomik nanti akan melahirkan sebuah kajian, sebuah perencanaan, bahkan sebuah eksekusi yang didasarkan itu. Ada satu konsep yang sudah di-endorse sama Gubernur Jabar, dan itu usulan kita adalah
Gubernur Ridwan Kamil Ridwan ya? Kamil ya. Yaitu adalah bahwa setiap kawasan ekonomi baru, kawasan industri baru itu harus menyiapkan residensialnya. Kenapa? Satu, lebih mudah dong pengaturan trafiknya. Tidak membebani jalan rayanya. Yang kedua juga akan meningkatkan kesejahteraannya. Karena apa? Akses ekonomi, akses pekerjaan, akses pendidikannya kalau ada di situ berarti apa? Dia bisa saving. Ya. Akhirnya apa? Meningkat kesejahteraannya. Yang ketiga, ini akan juga meningkatkan loyalitas kepada perusahaannya. Nah, itu alhamdulillah. Nah, kalau bisa seperti itu kan di jalanan itu tidak harus macet karena tempat kerjanya juga dekat. Tempat pendidikannya juga bisa difasilitasi di situ dan lain-lain. Jadi itulah kenapa kita berpikir besar propertinomik. Ya, kalau misinya besar, impian besar, dapatnya itu setengahnya bahwa sektor ini tuh harus secara kelembagaan, secara finansial, secara penganggaran itu memang harus dijaga. Karena kita sering dengar jargon 2045 tahun emas. Ya, Berkah demografi. Indonesia, Mas. Itu kalau nggak dididik di tempat yang layak, bisa stunting, bisa pendidikannya nggak sampai, bahkan mungkin terbunuh dalam tawuran. Ngeri kan itu. Ya, jadi saya bisa menangkap visi besar dari kepemimpinan Bung Joko, bahwa pemerintah ini bukan hanya harus memperhatikan, tapi harus membuat properti yang disebut dengan propertinomics sebagai bagian dari menuju Indonesia Emas. Rencana Indonesia Emas tanpa properti itu nothing, kurang lebih gitu kan ya. Dan itu berbahaya ya, berbahaya, bisa mengulangi terjadinya krisis 98 ya, orang melempari gedung, itu sebagai tanda kekurangan atau kesenjangan sosial ya. Dan pergi ke sebuah kawasan mewah dibakar dan segala macam. Ini sebenarnya seperti api dalam sekam ya. Bahwa kalau orang nggak punya rumah itu udah dia nggak punya lagi ketenangan berpikir ya. That's the point. Ketika orang sudah punya rumah, nyaman di rumah, enak sama keluarganya, susah itu diajak demo. susah menjadi begal ya. Itu loh. Jadi akhirnya apa? Kekeluargaannya terjaga, harmonisnya terjaga, anak-anak juga dalam pantauan. Karena apa? Di properti, di perumahan itu ada fasum dan fasos yang harus disediakan. Dan itu akan memberikan ruang buat anak-anak untuk berinteraksi, anak-anak untuk bisa mendapatkan ruang bermain, sehingga ya tadi yang tidak baik tadi tawuran dan sebagainya bisa diminimalkan. Nah, sekarang pikiran besar dari Ray sebagai swasta harus diimbangi oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang terdepan. Ya, karena dia yang merencanakan untuk menuju Indonesia maju kan, Indonesia Emas. Nah, kira-kira apa harapan dari Ketua Ray dari pemerintah untuk menjadikan ya katakanlah siapapun presidennya ya, dalam pemerintahan baru yang akan datang, supaya propertinomics ini masuk dalam program pemerintah atau PSN. Perumahan adalah sebuah proyek strategis nasional menuju Indonesia Emas. Kira-kira apa harapan Mas Joko untuk pemerintah yang akan datang? Harapan atau apa yang dilakukan? Harapan, karena harapan atau apa yang dilakukan hampir mirip ya, tapi karena begini, 9 tahun ini kan banyak orang yang mencoba, yang saya wawancara di sini ya, selalu mengatakan bahwa pemerintah selama 9 tahun tidak fokus untuk mengurusi rumah, dilihat dari segi kelembagaan. Karena dari 6 ditjen yang ada di PU itu cuma 1 perumahan. Kurang lebih itulah keluhan-keluhan mereka, walaupun mereka mengakui pemerintahan Jokowi sangat responsif terhadap keluhan-keluhan dari industri ya selama ini ya. Misalnya ada yang KPR yang kurang dan segala macam, on off, biasanya mereka langsung memberikan respon. Tapi mereka mengatakan lembaga ini kapasitasnya kurang lah untuk mencapai target-target kami. Nah, sekarang Mas sebagai Ketua Ray dari tahun 2023 sampai tahun 2027 kan, pemerintah yang akan datang kan 2024. Pas di situ Anda punya cita-cita perumahan jadi proyek strategis nasional sekaligus propertinomics
sebagai bagian dari pembangunan Indonesia menuju 2045. Kan gitu. Oke. Saya percaya dengan power of giving. Jadi kami akan menyampaikan data-data fakta bahwa properti ini memberikan banyak hal kebaikan. Ya, seperti yang Anda jelaskan tadi. Ya. Yang kedua, dalam waktu dekat ini kita punya program 1 juta pohon. Oh, Dengan ya poinnya kalau kita belum bisa memberi banyak, tapi setidaknya kita harus berbuat sesuatu di internal kita. Jadi program 1 juta pohon itu akan ditanam di seluruh proyek kita. oh. Gitu. Dan alhamdulillah kita 1 juta itu harus ditanam di semua proyek. kita. Ya. 1 tahun. 1 tahun. Oh, ya, luar 1 biasa tahun. Dan kita sudah ketemu. Jadi kalau 4 tahun nanti Anda cita-citanya 4 juta pohon ya? Pastinya begitu. Tapi kita lakukan yang 1 juta ini, semoga taruhlah kita targetnya 60% itu bisa tumbuh begitu. Ya, ya. Jadi kita bahkan sampai akan membuat sebuah konsep developer yang pohonnya bisa terjaga sampai 60% itu akan Diberi kita, penghargaan. Iya, kasih penghargaan. Oh, luar biasa itu. itu. Itu tuh Ya. luar biasa. Jadi itu yang ketiga, kita dari situ kan masyarakat atau utamanya pemerintah akan melihat ORE itu berbuat sesuatu. ORE itu juga bisa koordinasi sama KLHK, sama PU Pera, bahkan dari kementerian lain untuk bisa melakukan sesuatu bersama-sama. Kita tahu bahwa properti ini menyangkut 5 bahkan sampai 6 kementerian. Ya. Apa saja itu, Mas? Kemenkeu, Ya, Kemenkeu. PU Pera, Ya. KLHK, Ya, lingkungan hidup. Perhubungan, Ya. Perhubungan, transportasi. kemudian Kemendagri, Ya. yang satu lagi ATR BPN. Oh, jadi 6 ya. 6. Imagine. Ya, ya, ya. Jadi ini untuk mengkonfirmasi apa keluhan teman-teman tadi gitu. Saya tidak mau mengeluhkan itu bahwa itu semuanya nggak mungkin tercover dari sisi level capacity kalau tidak ada lembaga baru yang menangani itu. Nah, siapa tahu ini adalah bagian cara kita, makanya kita diundang sama Bang Panangian datang, ini ada bagian amplifikasi terhadap ini properti loh, propertinomik loh. Ya, itu Ini, itu yang baru itu. Iya, gitu. Proyek strategis nasional itu yang baru itu. Iya. Karena pemerintah sudah menunjukkannya 9 tahun dan berhasil. Ya. Tapi kenapa rumah sedemikian strategisnya eksistensinya dalam bentuk ekonomi, sedemikian strategisnya dia dalam cita-cita membangun Indonesia yang maju. Ya. Nah, itu Anda jelaskan tadi kan propertinomics. Itu sangat luar biasa itu. Ya. Nah, jadi maksudnya untuk yang akan datang Anda ingin sebuah departemen kementerian khusus Begini, tadi. atau Kemenko. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena apa? Ya, ini nih satu hal. Karena 6 departemen, 6 kementerian di bawahnya yang terkait kan. Kalau dibikin Menko kan juga bisa. Ya, oke. Satu fakta lagi, yang mengurusi perumahan ini tuh malah disebar kewenangannya macam-macam lembaga itu. Sekarang ada Bank Tanah, ada Tapera, ada lembaga lagi, bukannya itu disatukan menjadi sesuatu yang besar sehingga daya kejutnya, daya dorongnya besar. Ini malah dipisah-pisah gitu ya. Iya, kan seperti itu. Kalau kita coba kaitkan, kita melihat Singapura, itu sampai seorang Perdana Menteri menjadi chiefnya. Kemudian pada akhirnya ada badannya. Dan itu kesinambungnya terjaga, lembaganya terjaga. Bahkan sampai orang-orang Singapura itu desain hidupnya dari kecil, dari mudanya itu sudah terukur gitu. Oke lah, kita tidak mengkonfirmasi untuk mengcopy pasti itu semuanya, karena kita secara structure, secara kultur, secara habit itu beda. Tetapi kekuatan pengelolaan itu ternyata menumbuhkan sesuatu yang dahsyat. Iya, memang. Di Singapura itu. Iya, iya. Nah, sisi lainnya kan berarti yang harus kita lakukan bagaimana mendesain properti ini menjadi sesuatu yang menjadi produk investasi, sesuatu yang menarik, bahkan kebanggaan, macam-macam. Tapi itu semuanya kan harus by design. Ya, by design, dan itu perlu
tadi properti proyek strategis nasional. Ya. Dan saya sebut adalah konsep paradigma Propertinomics ya. Ya. Tapi belum jelas mengenai harapan atau keinginan Ray Ya. sebagai partner dari pemangku stakeholders utama yaitu pemerintah. Ya. Dalam bentuk apa nanti kerjasama antara Ray dengan pemerintah? Apakah sudah puas dengan PUPR seperti sekarang? Saya percaya dengan cara pandang ataupun cara pandang juga perkembangan pada saat nanti ada presiden baru, Ya. pastinya akan melihat sisi lain ini. Ya, kalau sekarang ini kan sudah given, saya tidak mengambil posisi untuk mereview ataupun mengkoreksi. Tapi ini saya sampaikan ini adalah peluang yang sangat besar, yang sangat dahsyat, dan ini opportunity yang satu bagian dari perintah konstitusi, tapi secara ekonomi adalah sebuah big challenge bagaimana properti menjadi faktor ekonomi, pengungkit ekonomi, bahkan market kita ini harus menjadi pelaku, jangan jadi objek. Ini yang harus seperti itu. Jadi ya memang butuh kelembagaan khusus. Apapun itu, apakah kalau saya sih lembaga yang besar kekuasaannya karena lintas sektor tadi, lintas kementerian tadi, kemudian dan ini yang tidak bisa dirubah-rubah ketika presiden berganti. Karena sampai 2045 itu penduduk Indonesia itu butuh rumah. Ya, dan penduduknya jadi 325 juta, yang mana sekarang 278, jadi kurang lebih tambah 50 sekian juta lagi. Iya. Sekarang sudah 60 juta kakak. Setiap tahun 2 juta perkawinan. Imagine. Setiap tahun 700 sampai 800 keluarga baru. Ribu. Ya. Ini kan harus dijaga betul dan by design jangan sampai kejadian dibakarnya 2.200.000 liter setiap hari di jalan karena traffic, karena macet, karena tidak ada perencanaan yang baik. Saya yakin kita semuanya orang Indonesia mampu belajar, mampu mengendapkan itu semuanya sehingga itu menjadi pelajaran yang bisa diambil hikmahnya dan ke depan harus lebih baik. Ya, jadi artinya gini, saya simpulkan Mas Joko percaya pada pemerintah yang akan datang, siapapun presidennya, apabila dia menyadari pentingnya perumahan ini sebagai sebuah proyek strategis nasional dan sekaligus dia menyadari pentingnya properti dalam ekonomi, sosial, dan berbagai lini kehidupan, maka pemerintah akan datang akan membuat ini sebuah kementerian yang terpisah, yang fokus. Saya kasih data lagi. 2013 backlog kita itu 13,5. 2023 12,1, 2,7 ya. 2,7. Artinya apa? Kalau kita pengen perubahan ataupun perbaikan, tapi dengan cara yang sama nggak mungkin. Backlog itu harus teratasi, harus ada penurunan 50%-nya, bahkan kalau bisa maksimal backlog itu hanya 1 juta 2 juta misalkan, itu harus ada cara baru, ada ruang baru, ada strategi baru sehingga perubahan itu terjadi. Tapi kalau dengan cara yang sama, dengan kelembagaan yang sama, dengan posisi yang sama sekarang, itu namanya kesinambungan saja, itu yang namanya biasa-biasa saja. Kalau mau berubah akan ada perbaikan, maka harus melakukan cara yang baru, mungkin juga salah satunya dengan kelembagaan yang bisa menggerakkan menjadi motor perubahan itu. Jadi artinya gini, saya bisa simpulkan sebagai Ketua RI Anda sangat optimis bahwa pemerintah sadar, apalagi dengan memahami kondisi-kondisi yang ada, perintah konstitusi, dan sekaligus cita-cita bangsa untuk menjadi Indonesia maju, Indonesia emas, pokoknya dalam kepemimpinan Mas Joko ini, pemerintah akan sadar dan menyadarinya sebagai kepentingan pemerintah untuk berkolaborasi dengan Ray sebagai pemangku utama untuk mensupport pemerintah. Saya kira gitu ya. Ya, pada saatnya mungkin kita bisa mengundang para capres untuk diskusi sama kita pada saatnya mengenai propertinomik ini, sehingga
ini bisa sampai, message ini utuh, dan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi program Capres, karena saya yakin Capres ini semuanya punya keinginan bagus, memberikan yang terbaik buat Indonesia, dan ataupun properti sudah punya rekam jejak data bahwa ngasih kontribusi kepada PDB, kontribusi pada BPN, Pajak. PAD sekian, PAD 31,9%. Iya, itu artinya ayolah, ini adalah program yang harus kita jaga, bahkan kita tumbuh kembangkan bagaimana ini bisa menjadi value, bagaimana ini bisa menjadi faktor penumbuh Itu ekonomi. sangat luar biasa. Ya, Nah, gitu. kalau dilihat dari skema waktu yang terjadi sekarang kan, nanti pendaftaran Wapres itu kan Capres, baca pres sama Cawapres itu kan 26 Oktober. Tanggal 19. Ya mulai sampai berakhir 26. Ya, 26. Lalu kemudian tanggal 28 November itu sudah masuk pada masa kampanye. Sampai 31 Januari. Ya. Nah, kira-kira mendengar apa tadi pandangan Ketua Rey itu sangat luar biasa itu. Mengundang ketiganya seperti yang dilakukan Apexi kan kemarin Asosiasi Pemerintahan Kota. Kira-kira mau dibuat pada masa kampanye atau pada masa sebelum? Yang jelas kami akan Karena kalau maaf, kalau kampanye itu kayaknya mereka diatur, nggak bisa bertiga sama. Ya, ya. Karena ini di sini itu yang saya dengar tuh diatur. Oke. Jadi saran saya sih sebenarnya lebih baik sebelum. Jadi antara 26 Oktober sampai 28 November. ya, itu masukan bagus. Ya, buat karena kita. supaya Ya. apa? Tidak ada halangan mereka untuk menolak. Ya. Karena kalau cuma satu nanti jadi 3 kali. Ya, Waduh, sangat repot itu. Ya, mahal juga itu. Dan mahal biayanya. dan baca pres yang lain nggak tahu dia mengetahui sampai di mana kan gitu. dan orang Rey juga atau Impera dan lain ngeliat yang mana perbedaannya kan gitu. Jadi saya kira bagus begitu. Ya. Seperti yang dilakukan oleh UI kemarin kan mengundang tiga-tiganya kan. Ya. Itu luar biasa menurut saya. Ya. Supaya ini kan apa namanya? Saya terus terang respect sekali melihat Mas Joko ini ya. Dari cara-cara ngomongnya nih udah agak apa namanya? Wawasannya sangat luas. Ya, iya. Enggak, udah melebihi sebagai pengusaha gitu. Pengusaha itu biasanya kan cuan, udah selesai lah ya. Jadi artinya gini, ini perlu sekali disuntik kepada pikiran dari baca pres yang akan datang ini. Iya. Soalnya perintah konstitusi, implikasi yang sangat positif terhadap ekonomi, kontribusi pada PDB, pajak dan seterusnya ya. Dan ini indikator orang sejahtera itu rumah. Dan rumah adalah sebuah indikator kesejahteraan. Artinya kalau sebuah bangsa memiliki kekurangan rumah yang tinggi, maka ada something wrong di negara itu. Iya. Di bangsa itu mengelola penduduknya, kurang lebih gitu ya. Iya. Jadi Anda punya cita-cita untuk membuat backlog itu minimal setengah nurun. Dari 13 jadi 6 juta misalnya dalam kepemimpinan sekarang ya, contoh ya. Iya. Jadi diperlukan pembangunan 1 juta lebih rumah. Iya. Untuk 5 tahun ke depan. Kurang lebih kan itu cita-cita kita ya. Iya. Luar biasa itu Mas. Nah mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi soal programnya. Saya dengar pernah ada soal data yang Anda sering kemukakan di dalam pidato. Anda ingin satu data center atau whatever, coba. Ya. You can manage, you can account it. Yes. Anda nggak bisa mengelola kalau Anda nggak bisa menghitung. Ya. Nah, You can manage, you can account it. Yes. ya. If you fail to plan, you plan to fail. Itu kenapa sampai oversupply. Ya. If you fail to plan, you plan to fail. Iya. Wah, luar biasa itu. Jadi meskipun ya kawan-kawan ini Kayaknya Mas ini baru sekolah kayaknya dari Amerika ini. Cara-cara berpikirnya luar biasa. enggak juga, kita belajar Baru course kayaknya. Dari Harvard ini. Saya lihat wawasannya sangat ya. Terus. Oke. Jadi bisnis itu kan memang harus selalu dikelola dengan profesional, rasional, calculated, contracted. Jadi salah satu yang rasional itu kan by data, not feeling. Betul. Bahkan kalau bisnis kita itu harus ada mitigasi risiko. Ketika keterkaitannya dengan alam, ada ngomong dulu sama alam berupa AMDAL. Nah, sama ketika kita berbicara mengenai backlog, ketika kita berbicara mengenai perencanaan, kita bicara di kelembagaan,
terus konsistensi pembiayaan. Itu semuanya akan menjadi sesuatu yang nggak terukur kalau tidak ada data yang reliable. Nah, sampai saat ini Belum ada data yang reliable. ya, tidak ada ya data yang memang ya kami menyiapkan data. Ya, kami secara konstitusi bertanggung jawab atas data. Nggak ada. Ya, ya. Nah, padahal ini adalah indikator kesejahteraan. Saya balik lagi di Ya, sana. ya, ya. Ini nggak bisa dong begitu. Bahkan ketika banyak data, ada pembangunan sekian juta, jujur aja saya sebagai orang properti itu, yang benar nih. Nah, Iya, iya. Oke, itu oke. kenapa kita concern Untuk membangun dengan data, database. Kita concern dengan badan kajian strategis di kita. Oh, Badan Kajian Strategis. Kita ada badan kajian strategis, sehingga apa? Itu di dalam kepemimpinan yang baru sekarang Iya, ya? iya. Ya, ya. Terus ada juga badan data tadi, data. Iya, gitu. Jadi bagian riset itu. Oh, Nah, bagian research. untuk sementara karena yang ada itu harus kita optimalkan, kita ini. Makanya tadi kita diskusi sama Tapra, mereka dahulu dari pengelola Dana. sebelum Tapra itu apa namanya? Ya, PDPP. Ah, Ya, ya, ya. itu kan mereka punya sistem dan pada saat tertentu pernah ada synchronize data antara yang MBR sama yang komersial melalui sharing sama si Kumbang. Tadi kita diskusi, kita sampaikan, bos ayo dong. Kalau kita nggak punya sesuatu yang menjadi dasar pijakan, Iya, iya. gimana kita mau mendesain? Bagaimana kita mengatakan, oh kita ada hasilnya, oh kita belum berhasil. Itu nggak ada ukuran. Ayo dong. Nah, jadi alhamdulillah respon bagus dari Tapra, dari Pak Adi. Ayo Mas, apa yang harus kita kerjakan bersama. Jadi itu yang saya kembangkan. Kita datang ke Kemenpora, kita diskusi hangat, saya diterima dengan hangat. Alhamdulillah, KLHK dan sebagainya. Karena tadi sekali lagi, kita tidak mau minta sesuatu. Tapi modal kita ini bisa menjadi sesuatu buat negeri ini. Iya, iya. Ini juga bisa menjadi, apa yang kita miliki ini bisa menjadi kinerja dari PUPera. Iya, iya. Apa yang kita kerjakan juga bisa menjadi kinerja dari KLHK. Iya. Power of giving itu kita nggak mau merengek. Tapi Kita harus bekerja sama. Nah, dengan itu kita Kolaborasi. bisa diskusi. Kalau diskusi itu kan mudah. Tidak ada ketersinggungan. Kalau bisa bicara itu kan mudah. Nggak perlu ada teriakan. Kalau kita bergandengan tangan, itu powernya. Never can stop Yes. for anybody. Nah, itu yang kita akan kerjakan terus-menerus. Sehingga apa? Sehingga kita bisa, ya, do better lah. Ya, do better. Nah, sekarang data ini yang lebih spesifik, data yang paling esensial atau fundamental yang diperlukan oleh Ketua REI atau kelembagaan REI lah untuk mendesain, untuk membuat target. Apa itu? Data apa ini? Yang pertama, data itu Backlog. digunakan untuk apa? Oh iya. Tapi apa kira-kira yang paling penting? Ya, yang pertama gini, bahwa ini adalah bagian dari bagaimana kita memfasilitasi kebutuhan rumah. Yes. Berarti kriteria siapa sih yang saat ini yang sudah membutuhkan rumah? Berarti housing needs. Tapi belum punya rumah. Ya, Kan begitu. Ya. Siapa yang membutuhkan rumah tetapi kesulitan mendapatkan rumah? Ya. Ini jadi minimal ada 3 Ya. orang yang secara apapun bisa mengakses, punya kapasitas. Ya. Ini berarti yang komersial. Ya. Nah, ini kan harus kita tahu sehingga apa? Tadi tidak ada backlog yang menahun, mengular sehingga ada roadmap-nya. Yang kedua ada link and match. Oh, di sini loh distribusinya. Oh, by location. Ya, by location. Ya, bagi area. Atau juga dengan data ini taruhlah kita bisa mendorong, menggeser sehingga direncanakan di suatu daerah yang bisa menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru kan, it's good. Ya. Bahwa apalagi ada yang namanya land bank ataupun yang sudah dikembangkan pemerintah, sehingga infrastrukturnya itu juga lebih murah. Karena apa? Satu titik langsung pret. Apalagi kalau kita banyak faktor yang bisa diperhitungkan menjadi bagaimana itu terencana dengan baik, itu akan lebih baik. Data itu sangat vital sehingga minimal yang negatif itu bisa dilakukan.
oversupplying tidak terjadi, kerugian bisnis tidak terjadi, kemudian kedekatan pembuatan infrastruktur bisa dilakukan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan juga lebih optimize. Coba kalau mentrok. Nah ini kan menjadi costly. Inefisien. Iya. Gambarannya. Jadi data yang sangat diperlukan untuk membuat pemetaan target, pencapaian, kan. Dan itu nanti akan dibagi kepada seluruh anggota kan? Oh iya, distribut semuanya. Ya. Dan boleh juga anggota itu memberikan datanya ya, sesuatu data. Re itu orang Pancasilais, Bos. Kenapa bisa gitu? Karena anggota Re yang tidak pintar saja tuh dididik. Iya. Padahal ketika sudah pintar, ketika dididik menjadi kompetitor. Iya, karena jadi pengusaha juga. Iya. Kenapa begitu? Karena Pancasila ketuhanan yang maha esa, rezeki dari Tuhan. Jadi kita orang Pancasila. Kalau konsep Islamnya itu tauhidnya jos itu. Oh ya. Jadi dia nggak menakuti persaingan di dalam sebuah lembaga ya. Luar biasa. Karena kita tahu bahwa hanya dengan kompetisi membuat kita menjadi lebih baik. Kompetitor adalah pengawas yang gratis. Kompetitor adalah motivator gratis. Luar biasa. Iya, konsep ya. Iya. Gitu. Jadi saya kira nih Ketua Re ini jangan 4 tahun nih, harusnya dipanjangin. Soalnya banyak banget agendanya. Saya mah berharap ya jangan sampai 4 tahun lah. Ada lagi yang juga, tapi nggak susah itu Pak. Iya. Karena kan gini, kalau saya lihat ya memang soal komunikasi penting. Kalau seseorang how to say-nya itu bisa, tapi hanya di dalam ruangan, sananya nggak dengar, itu susah. Nggak nyampe, Pak. Iya. Tapi kalau how to say-nya itu bagus, ya kan, perkataan yang tepat pada waktunya, katanya seperti apel emas di pinggan perak. Jadi perkataan itu sangat luar biasa, Pak. Yes. Itu bisa memberikan insight, itu bisa memberikan, oh begitu ya. Iya. Jadi penjelasannya juga luar biasa. Makanya saya bilang, Anda baru kursus ini dari Harvard ini. Enggak. Bisa menjelaskan ya. Nah, apalagi di luar data, apalagi yang paling Anda lihat sebagai sesuatu yang diperlukan oleh anggota ini pada masa kepemimpinan Anda di luar data tadi? Yang jelas kalau kita setback ya, kita butuh kelembagaan. Itu yang jelas, itu dari pemerintah. Butuh akomodasi. Ya. Terus konsentrasi dari pembiayaan. Dan itu apa itu pembiayaan apa? Ya konsistensi dari pembiayaan. Oh ya, konsistensi ya. Jadi dari APBN. Kalau lembaganya ada nggak dikasih duit. Ya. Kita pelotot-pelotan doang. Ya. Oke, terus konsistensi pembiayaan terus? Ya. Ketiga. Insinuasi dari pemerintah bahwa ini adalah perintah konstitusi. Ya. Jadi kesadaran akan pentingnya perizinan. Sehingga lembaga-lembaga yang mensupport, yang menjadi stakeholder ini yang 6 tadi ikut mensupport, itu tahu posisinya sehingga ini kewajiban saya ini untuk mendorong, ini untuk ada obligasi saya kepada negara dan sebagainya. Karena apa? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangan karso, jangan tuturi hanjigali. Tuturi handayani. Ing ngarso sung tulodo, luar biasa itu. Gitu. Jadi harus ada kepemimpinan ya, contoh ya. Iya dong. Nah, kemudian udah tadi ya data, kelembagaan, terus pemahaman dari pemerintah akan pentingnya industri properti. Maksud saya sebenarnya leadership Bos itu. Ya. Pemerintah itu kan oke ya, ini kita jalankan ya. Leadership. Kayak Presiden Jokowi ketika menyatakan ini PSN. Ya. Mau tidak mau, mau. Bisa tidak bisa, bisa. Kan begitu, harus begitu. Betul. Dan ini secara data, empiris ini nggak ada yang bisa menegasikan. Nggak ada. Terbukti terus loh. Lah kenapa nggak di-optimize? Kenapa itu nggak di-drive untuk higher, bigger kan begitu. Do better. Nah, apa perbedaan, apa ada penugasan khusus nggak antara Anda dengan Sekjen dalam kepemimpinan Mas Joko ini? Ada nggak sesuatu yang agak beda dengan yang dulu? Kalau dulu kan kalau ketuanya nggak datang, Sekjennya datang. Dia hanya sebagai overlapping atau overlap dari ketuanya ketika dia berhalangan. Kalau zaman dulu yang biasa diumumkan ya. Kalau sekarang ada nggak perbedaannya atau pembagian tugas khusus? Kalau kita sama Sekjen ibaratnya ketika saya di luar berarti Sekjen di dalam. Ketika saya nggak bisa keluar berarti Sekjen bisa keluar. Kan sederhana.
Tapi sebagai sebuah organisasi itu kan ada Pembagian tugas ya? ada ART di sana Oh. yang menjadi rule, yang menjadi pedoman buat saya juga. Sama dia juga, ya. sama Tapi Jagdin juga. poinnya adalah amanah Munas itu ya adalah kepada ketum. Sehingga visi kita, kebijakan kita, strategi kita ini yang menjadi misi visi dari keseluruhan kepengurusan ini. Dan itu operatornya oleh sekjen. Oh. Jadi pada sekjen kita bikin begini, udah sekjen akan create, akan mengumpulkan, bahkan ketika sudah itu menjadi sesuatu akan dimonitor dengan baik untuk direport kepada kita. Ya, ya, ya. Sekjen kita keren kok. Ya, ya, ya. Nah, kemudian dalam kepemimpinan ini ada yang unik ya. Apa Pesertanya cuma satu pasang kan? Hmm. Tidak ada suatu yang seperti dulu lah, ada kan dua atau apa ini. Kenapa bisa begitu? Mau sisi negatif atau positif? Positif dong. Positif dong. Positif dulu dong. Kenapa bisa gitu? Positifnya bahwa itu kita bisa mendorong semua resources bisa bergabung untuk bisa melakukan pekerjaan besar kita itu. Yang positif yang kedua adalah kita tidak hilang energi. Karena apapun dinamika itu tetap kadang-kadang menjadi sesuatu yang membuat sesuatu yang tidak bagus lah gitu. Tapi yang tiga nih yang paling menyenangkan saya adalah semuanya itu happy. Ya. Karena sampai ujung penutupan itu masih banyak karena apa? Tidak ada yang merasa dikalahkan. Ya, ya, ya. Jadi kayak terjadi rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi. Jadi mirip-mirip pemerintahan Pak Jokowi dengan dengan rivalnya Pak Prabowo. Kan sesama Joko nih. Oh iya iya. Iya iya. Jadi memang saya lihat mulus banget ya. Jadi ada kesepakatan besar pada semua unsur-unsur RE untuk mengangkat Anda sebagai ketua 4 tahun ke depan ya. Karena dulu kalau nggak salah juga Anda sudah berkompetisi kan ya sebelumnya ya. Jadi sudah punya track record lah, punya akar di dalam kepemimpinan ya. Nah kemudian di luar dari internal tadi, eksternal sudah akan diadakan presentasi dari 3 presiden ya, Baca Pres ya. Nah kemudian mengenai pasar properti, nah pandangan karena 2 tahun kan ada COVID dan seperti yang Anda sebutkan tadi, UI mencatat kehebatan properti itu sebagai sebuah sektor, walaupun COVID dia tetap menyumbang kalau tadi positif 14-16, pada waktu COVID pun pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,1 dia tetap 12, luar biasa itu. Jadi sangat kebal terhadap krisis. Ini pengalaman saya tahun 98. Ya. Nah, waktu itu saya dipanggil pemerintah, Mas, mana ini sektor dari UI itu, Pak Brojonegoro itu, men-challenge saya, mana sektor properti saya bilang. Akhirnya Pak Cacuk Sudaryanto almarhum, oh iya benar, Palangan benar, akhirnya benar. Begitu restrukturisasi properti 112 triliun, ekonomi langsung naik. Kurang lebih sama dengan COVID ini, dua kali terbukti ya. Nah pertanyaan saya, apa pandangan Mas Joko terhadap properti 5 tahun ke depan? Anggaplah setelah pemilu lah. Gimana? Apakah sudah pulih dari 2020? Saat ini properti bisa survival 2020, 2022 ya. Kemudian yang kedua saat ini kalau kalkulasi saya, hitungan saya masihlah 70 sampai 75%. Jadi belum full. Ya. Kembali seperti sebelum COVID. Kita proyeksikan di 2025 sampai 2026 sudah kembali rebound lah. Bahwa kenapa kita proyeksikan seperti itu? Ya kadang-kadang kan ini kalau orang Jawa bilang tuh ketakutan atau kesambitnya situasi itu sudah hilang gitu loh. Jadi a priori ataupun sentimen ya kalau bahasa negatif, pasar sentimen negatifnya itu sudah hilang lah begitu. Kemudian sentimen politisnya juga sudah selesai. Sudah selesai. Gitu. Karena ada rekonsiliasi. Begitu. Terus, nah di sisi lain fundamental perusahaan di properti kita ini alhamdulillah bagus. Iya, karena sudah melewati stress test pada waktu COVID ya. Stress beberapa kali lah. 2008, 2000 seperti itu. Betul. Sehingga relatif prudent, relatif hati-hati. Kalau kita potret yang besar lah pengembang properti yang konglo itu kan hutangnya juga
paling besar nggak nyampe 25 triliun. Oh, nggak nyampe. Ya. Manageable. Ya. Kemudian yang average 10 sampai 20 itu juga cuman sekitar 5. Jadi kalau kita ambil 10 besar pun masih di bawah 10 triliun juga. Iya, iya, iya. Artinya manageable, Iya, iya, iya. low risk Iya, dan iya, sebagainya. Asal nggak aneh-aneh aja kan gitu loh. Kayaknya nggak ada. Saya lihat Ya, nggak ada. size streamingnya juga terjaga. Ya akan ada aneh karena mereka juga punya perbankan milik mereka yang kadang kalau itu di apa turbo kan untuk ambil properti mereka bisa menjadi sesuatu yang not manageable kan begitulah. Ya, Nah, tapi kan itu. Bank Indonesia kan udah ketat. Ya, ya di sisi itu. Ya. Oke lah ada. Nah, tapi apapun itu resiko itu kan dengan perjalanan ada literasi, ada empiris itu berbicara banyak untuk orang berhati-hati, manageable, proporsional. Tapi sekali lagi data itu akan membuat yang sudah baik tadi itu akan bisa menjadi eksplosif pertumbuhan tapi manageable. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi Mas Joko yakin bahwa properti itu akan rebound full 100% di tahun 2025, 26. Ya. Jadi akan terus menuju booming tahun 2027 ke sana ya. Iya, gitu. Ya, hampir mirip dengan pendapat saya juga ya. Jadi kemudian yang menarik lagi bagaimana pandangan Mas Joko terhadap vertical housing? Kemarin saya ada wawancara Pak Asmat Amin, dia dapat sebuah penghargaan dari Presiden Jokowi waktu itu karena mendapatkan landed house dalam jumlah besar di Cikarang atau apa ya. Lalu dia bilang begini, kenapa Ray tidak mau membangun vertical housing seperti yang dibangun oleh, tadi kan kita ketemu dengan Grand Pramuka, ya dibangun oleh dulu adalah si Pak Agung Podomoro ya di apa namanya di Kalibata. Dia bilang begini komentarnya bahwa pemerintah terlalu membuat harga itu jadi tidak menarik bagi developer. Karena untuk rumah vertikal itu hanya dibatasi dengan 9 juta semeter. Nah, apabila misalnya pemerintah yang akan datang karena nanti masa akan audiensi dengan capres, anggaplah dibuat jadi 30 meter 500 juta atau 450 juta lah. Kira-kira pandangan Mas Joko gimana itu? Karena tadi kan kemacetan dan segala macam. Ya. Dan kelihatan stuck benar kalau pembangunan rumah vertikal itu sudah stuck sejak sebelum COVID. Yes. Ya. Gimana pandangan ke depan? Jadi ya namanya pengusaha itu kan semuanya harus rasional. Iya dong. Sebelum masuk sektor tertentu atau produk tertentu kan pasti semuanya dihitung kan Ya, begitu, ya, ya. dihitung. Jadi ketika kaitannya dengan pengelolaan high risk, otomatis akan berbicara mengenai kapasiti finansial. Kemudian juga masalah organisasi. Ya. Yang ketiga berhitung juga mengenai kompetisi kan. Jadi kalau pengusaha banyak yang masih belum masuk ke sektor itu ya 3 hal ini pasti dimitigasi di situ. Kenapa yang sudah high risk building yang tadi yang besar-besar tadi ketika COVID atau sebelum COVID bahkan mereka tetap survive karena sudah punya backbone, Bos. Ya, ya, ya. Ya kan? Coba Anda survei atau riset pelaku yang baru bangun 1, 2, 3 bahkan itu nyungsep loh. Yes. Berarti apa? Ya memang harus hati-hati ketika kita masuk ke sektor di mana kita belum Pengalaman? confirm, Ya. belum punya experience, Ya. belum punya sumber daya itu. Itu saya melihatnya dari sisi itu yang pokok Pak, malahan gitu loh. Yang kedua kalau kita di luar manusianya atau di luar pengusahanya, kita bicara mengenai aturan. Yang membatasi. Aturan dalam konteks operasionalnya. Ya. Ketika kita membangun high risk, itu kan tidak dalam posisi bisa mentransaksikan ketika gedungnya belum selesai. Berarti apa? Di sana harus dihitung betul bagaimana mengelola penjualan,
bagaimana mengelola pembangunan sehingga itu bisa inline. Oke, sekarang saya bikin pendekatan seperti di Singapura. Ya. Misalnya saya pemerintah nih, saya langsung beli dari Mas Joko sebagai developer 8.000 unit. Yes. Nah, tapi saya nggak mau beli rukonya, saya nggak mau beli komersialnya. Saya hanya beli untuk sesuai dengan kita. Lalu kita nego. Oke lah, jadi 12 juta semeter lah. Ya. Terus Mas minta saya membantu KDB supaya 6. Ya. Ya, saya membantu, saya membuat surat. Nah, tadi kan Propertynomics kan. Tapi saya pada saat yang sama saya jual supaya saya nggak keluar uang, supaya tidak ada miss di dalam konsumen di mata publik. Di sini akan dibangun oleh Mas Joko developer ini 8.000 unit. Kita sudah periksa itu semua kualitasnya akan sesuai dengan aturan segala macam. Barang siapa yang mau beli, yang mau menyukai ini, tolong dibuat surat. Tapi nanti di dalam surat itu akan ditandatangani sebuah surat pernyataan, disclose bahwa kalau dia memberikan data yang tidak benar di depan lawyer, katakanlah misalnya satu lawyer gitu, dia akan diminta pertanggungjawaban bahwa dibatalkan dengan sendirinya. Nah, kalau misalnya kita coba membuat promosi yang bagus melalui digital segala macam, sehingga yang membeli itu 10.000, berarti kan bisa dikatakan ini kan lokasi ini kan proven tidak oversupply. Kan 10.000, 8.000 yang masnya. Nah, terus saya nego pada saat yang sama ketika si pembelinya sudah bikin cash flow-nya bulan ini sekian, ini DP-nya kan 5%. 400 juta, 5%, 20 juta. Ah, ini udah dibikin surat. Apakah itu akan lebih menjamin sehingga tidak terjadi oversupply, salah sasaran, dan seterusnya? Oh ya pasti dong. Satu, tidak oversupply. Yang kedua, risiko pengembang minimize risiko. Yang ketiga, ini yang paling top ini, mengurangi beban operasional, Bos. Ya, di sisi mana ini operasional dikurangi nih, Mas? Lah, kalau saya jualan ketengan, Bos. Oh iya. Biaya pemasaran. Take time. Ya. Take biaya semuanya costly. Kemudian juga ketidakpastian level trusty ketika sudah teman saya banyak, selesai gitu. Tapi baru 10, baru 20, naik 50. Itu risiko ya. Risiko. Itu membuat. Jadi kalau yang begitu mah selesai. No issue bahkan. Dan itulah menurut saya yang menjadi salah satu persoalan. Karena contoh ya, Kalibata City dulu dijual 150, beneran. Tapi ketika pemerintah hanya memerintahkan supaya dijual secara tepat sasaran, pengembangnya hitung cash flow. Iya, kalau saya ikutin pemerintah 2 tahun lagi juga belum tentu laku karena belum ada. Yang mendeliver saya mana yang layak. Banknya juga, gitu kira-kira. Akhirnya dijual kepada orang yang nggak berhak. Nah, itu juga yang terjadi pada yang lain-lain. Jadi saya kira solusi yang paling utama, pemerintah itu harus hadir sampai mendeliver. Sehingga nanti hubungan antara pemerintah yang memberikan subsidi pada orang yang disubsidi akan terjalin sebuah trust baru ya. Ya, di titik itu memang ada loophole lah ya. Jadi, contoh? Ketika ada berbicara mengenai ketidak tepat sasaran. Loh, kita ini kan tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan secara formil. Dan itu bukan tugas kita. Iya, itu dia. Point, itu miss itu. Jadi miss perintah itu. Yang kedua ada aturan bahwa harus ditinggali. Lah orangnya kalau tetap di situ nggak kerja jadi pengangguran, terus kerjanya pindah, maksud apa yang harus dilakukan kan begitu? Kita tidak dalam posisi menodongkan senjata, Anda aja nggak bisa kan? Jadi saya tadi terkesan dengan statement Mas Joko tentang Singapura. Singapura malah konstruksinya dia tenderskan sendiri di tanahnya yang sudah diakuisisi sendiri. Jadi pengembang developer hanya menghitung risiko, bukan risiko lagi, untungnya berapa. Jadi memang harus mirip. Memang kalau sekali lagi di Singapura itu kan datanya terukur, reliable. Jadi ketika orang mau beli rumah aja ada aturan main, harus antri dulu, harus memenuhi kriteria tertentu,
baru bisa Anda di-endorse untuk bisa beli. Ya. Gitu loh. Kalau nggak salah ya. Ya, memang itu. Saya orang kampung masalahnya kan gitu. Orang kabut sekolah di Singapura. Sama dengan saya. Saya di anyway sekolah. Jadi saya benar-benar saya dari Solo aja, Bos. Karena presidennya dari Solo nih.